Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGRI Sidoarjo melalui Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo kembali hadir menyapa Sobat PGRI yang ada di rumah. Nah, kesempatan kali ini kita kehadiran salah satu sosok yang luar biasa sekali. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sidoarjo. Nah, tidak berbicara tentang kepala sekolah ya Bu hari ini ya Bu ya. Ada sisi yang berbeda dari sosok kepala sekolah ini. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Monggo Bu bisa dikenalin. Perkenalkan nama saya Yuniar Purbandini, SPD MPD. Sebelum menjadi kepala sekolah, saya bertugas sebagai guru BK di SMP Negeri 6, SMP Negeri 2 Sukodono. Dari guru BK menjadi Dari guru kepala BK. sekolah. Iya. Nah, baik Bu Yuniar nggih panggilannya. Iya. Baik Bu Yuniar. Nah, kesempatan kali ini Sobat PGRI, kita akan sedikit mengulik nih tentang bidang BK, khususnya yang ada di sekolah di tingkat pertama. Iya. Memang basic awal dan juga sesuai dengan kuliah Bu Yuniar ini memang BK nggih Bu? Iya, alhamdulillah saya kuliah S1-nya BK Adibuana, S2-nya juga Adibuana, dan alhamdulillah sekarang menjadi guru di Sidoarjo, guru BK juga sebelumnya, sebelum tugas yang lainnya ini. Namun sebelumnya itu saya aktif di organisasi BK. Ini memperkenalkan diri Nggih, ya, saya monggo juga silakan. masuk di dalam kepengurusan APKIN Apkin, Jawa Timur. Apkin Jawa Timur. Oke, Kalau sebagai boleh tahu Bu, Apkin itu apa Bu? Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, seperti Wow, itu. setali dua uang. Jadi Ya. selain di sekolah, beliau ini mengampu dulunya sebagai guru BK, juga beliau diamanati sebagai salah satu pengurus Apkin di Provinsi Jawa Timur. Koordinator wilayah untuk Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Wow, daerah tapal kuda ya berarti ya Bu ya. Baik Bu Yuniar, menurut Bu Yuniar sendiri ketika Ibu dulu masih menjabat dan mungkin jiwa BK masih melekat ya Bu Yuniar sampai sekarang. Melekat sekali. Menurut Ibu bagaimana sih Bu peran guru BK di sekolah untuk kesiswaan? Untuk peran guru BK di sekolah ya, karena saya ini background-nya kan guru BK dulu, juga pengurus MGBK SMP Kabupaten Sidoarjo selama 3 periode. Wih, 3 periode. Iya, 1 periode sebagai wakil ketua, 2 periode sebagai ketua MGBK SMP Kabupaten Sidoarjo, SMP negeri dan swasta. Nah, Jangan-jangan menjabat kepala sekolah masih menjabat juga kayaknya. oh tidak. Jadi untuk guru MGBK ya, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling itu kalau di guru mapel itu MGMP gitu ya. Kalau di MGBK itu ada perioderisasi kepengurusan. Jadi dalam kepengurusan itu hanya 4 tahun, 1 periode 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kemudian setelah menjabat 2 periode itu harus sudah berganti dengan pengurus yang baru lagi. Supaya apa? Supaya dinamika kepengurusan itu berjalan dengan baik dan tidak itu-itu saja dan tidak ada yang namanya menjabat ketua seumur hidup, itu tidak terjadi. Nah, itu sepintas mengenai guru BK atau organisasi BK di Kabupaten Sidoarjo. Nah, sekarang terkait dengan Guru BK, peran guru BK di sekolah. Nah, peran guru BK di sekolah itu sangat-sangat mempunyai peran yang sangat penting. Guru BK itu sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-kasus siswa di sekolah. Ya. Tanpa guru BK, kasus-kasus siswa di sekolah itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran saja atau oleh kepala sekolah saja, karena wali kelas, karena yang mempunyai peranan yang penting itu ilmunya ada di guru BK terkait dengan kasus-kasus siswa seperti itu. Nah, keren sekali nih. Baik Bu, kalau sedikit mundur ya, kalau saya dulu ketika sekolah, ketika ada BK, nah otomatis anak-anak ini menganggap guru BK itu adalah anak-anak yang bermasalah ya Bu ya. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, memang guru BK ini selain menangani siswa yang bermasalah, otomatis banyak sekali ya Bu ya kegiatan positif. Bahkan kita sebelum melanjutkan sekolah bisa curhat atau tempat curhatan. Bener nggak sih Bu sebenarnya seperti itu Bu? Betul sekali. Ini yang harus mindset masyarakat itu harus kita rubah, karena selama ini
eee, masih banyak yang menganggap itu guru BK adalah polisi sekolah. Iya, Nah, benar sekali, Bu. mungkin zaman dahulu seperti itu gitu loh. Nah, tapi di MGBK saya selalu berusaha membuat program-program yang program itu bisa meningkatkan kompetensi guru BK dengan meniadakan atau merubah stigma masyarakat Iya, atau mindset masyarakat terkait guru BK sebagai polisi sekolah. sekolah. Nah, saya rubah itu pelan-pelan dengan meningkatkan kompetensi guru BK dan saya ingin guru BK di Sidoarjo itu menjadi sahabat siswa, bukan Polisi polisi lagi tapi sekolah. sebagai sahabat ya, Ya, Bu, dan ya? itu tidak ini ya, tidak hanya peran dari saya saja maksudnya, itu Benar. pemerintah juga juga turut Turut andil andil ya, Bu, di ya? pembelajaran mendalam ini, di kurikulum Merdeka dalam pembelajaran mendalam ini, guru BK juga sekarang ini sudah dibekali dengan 7 jurus. Wow, 7 jurus nih. Kayaknya program tadi yang dibawa Iya, Bu Yuniar ini di dalamnya ada 7 jurus. Kira-kira jurus apa? Jurus luar, tuj dalam, samping, kanan, kiri. Nah, sesaat lagi Bu ah, Yuniar berkenan ya, Bu, iya, menspilkan ya, Bu, ya? monggo, ya. Baik nih, kira-kira apa aja, Bu, 7 jurus ini, Bu? Nah, 7 jurus BK hebat. Judulnya seperti itu, 7 7 jurus jurus BK HK hebat. hebat. Nah, ini saya Nah, sebutkan satu persatu boleh ya ini. pantengin ya Sobat PGRI. Bahkan sebelum disepil boleh ambil buku catatannya, dicatat kira-kira apa saja nih 7 7 jurus jurus hebat. jitu BK hebat. Wih, Nah, silakan Bu, monggo judulnya. Bu. Nah, 7 jurus BK hebat itu yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi. Kenali potensi. Jadi, guru BK itu berusaha sebaik mungkin bisa mengenali potensi peserta didik melalui asesmen bakat dan minat dengan berbagai macam tes di awal siswa masuk itu guru BK sudah harus bisa mengenali potensi siswanya Siswanya. supaya apa pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan baik karena kecerdasan anak itu bukan hanya kecerdasan akademik saja Benar ya Bu tetapi ya. ada yang keahlian-keahlian lain atau bakat-bakat lain pada diri siswa yang harus digali lebih Lebih dalam lanjut, lagi. ya Makanya lebih sekarang dalam tuh banyak sekali ya lagi. Bu ya sebelum masuk apalagi di calon murid baru ada yang namanya psikotes, kenali ya Nah, potensi itu minat dan asesmen bakat. Nah, ini salah salah satu satu ini udah asesmen masuk ya Bu ya tes. di 7 jurus ini ya Bu Nah, ya. untuk mengenali potensi siswa. Wah, Yang kedua adalah kelola emosi. kelola emosi Kelola nih. emosi, bagaimana siswa itu bisa mengelola emosinya. Di semua kegiatan, di semua masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, itu siswa bisa mengendalikan emosinya. Jadi kalau siswa sudah bisa mengendalikan emosi, insya Allah untuk kasus-kasus pertengkaran, kemudian tidak bisa menerima kondisi misalnya siswa itu mendapatkan nilai jelek, Iya. kemudian emosinya labil, itu kan juga berpengaruh juga pada pembelajaran nantinya. Nah, itu harapannya dengan bekal guru BK bisa mengelola emosi Emosi. siswa ini bisa berjalan dengan baik dalam hal pembelajarannya seperti Wih, itu. keren sekali nih. Masih jurus 2 aja udah 2 keren nih jurus. ya. Belum 5 jurus lagi. Masih 5 jurus Masih 5 jurus lagi. lagi. Monggo Bu, Nah, selanjutnya Bu. selanjutnya adalah tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. Resiliensi, bahasa mudahnya itu daya lenting. Oh, gitu Daya ya Bu. lenting. Jadi, bagaimana siswa itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, seperti salah satu contoh, ini yang saya buat contoh, salah satu kasus yang terjadi di Cangar ya. Oh, iya ya bener Ya, Bu. saya tidak Yang bahkan sekarang udah ditutup pagar nah, kayaknya Bu sudah ya. dipagar itu. Iya. Nah, ini salah satunya, siswa juga harus mempunyai daya lenting yang luar biasa, yang bisa menerima kondisi buruk pada dirinya, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Bagaimana ketika saya mendapatkan masalah A, kita cari solusinya. Dan ini supaya siswa itu tidak mudah mudah apa ya, putus asa. Apalagi sekarang ini kan dampak dari pengaruh sosmed ya. Bener sekali Luar Bu. biasa sekali adanya tekanan-tekanan dari luar, adanya bullying di sosial Media. media, itu harus menguatkan mental siswa untuk
daya lentingnya ini supaya Leb tangguh gitu. tangguh, benar sekali. Ini 3 nih ya. Nah, Selanjutnya, Bu, selanjutnya jaga konsistensi. jaga konsistensi. Nah, ini terkait dengan ketertiban yang ada di sekolah. Apabila di sekolah itu sudah terbentuk karakter siswa, sudah terbentuk kedisiplinan, itu diupayakan itu tetap konsisten, tetap dilakukan. Benar sekali ya, Bu, Nah, ya. kalau sekarang sudah baik, tiba-tiba kita lengah, kita kendor lagi. Nah, itu percuma saja kita membentuk karakter. Jadi supaya ini tetap konsisten. Misalnya siswa harus datang pukul 7, ya harus konsisten sebelum pukul 7 semua sudah siap di sekolah, siswa datang, guru ibu bapak guru menyambut 5S ya di depan Iya, itu harus konsisten dilanjutkan terus supaya kedisiplinan siswa terbentuk dengan baik otomatis seperti akan itu. menjadi kebiasaan ya, Bu, Nah, ya. itu Bukan terkait dengan menjadi kepembiasaan siswa di sekolah. benar sekali. Baik, nomor 4 ya, Masih nomor konsisten. 4, Selanjutnya, Bu, tinggal 3 nih Sobat PGRI. jalin koneksi. Jalin koneksi, bukan koneksi Nah, HP ataupun koneksi listrik ya, ya, Sobat. Kira-kira koneksi yang bagaimana ini, Bu? koneksi itu artinya hubungan antar siswa. Siswa, Ya, ini segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan itu akan berjalan baik jika ada koneksi yang baik antara guru dengan orang tua, antara guru dengan komite sekolah, antara guru dengan siswa itu akan terjalin dengan baik koneksi itu dan hasilnya jika koneksi itu berjalan dengan baik maka hasilnya akan baik juga. juga. Salah satu contoh ketika sekolah mengadakan kegiatan tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari Orang orang tua, tua ataupun komite sekolah, atau sekolah stakeholder ataupun yang ya stakeholder yang ada di sekolah ataupun koneksi dengan pihak lain, instansi-instansi iya benar lain, sekali. lembaga-lembaga lain, kita bekerja sama untuk yang terbaik untuk siswa seperti Atau bahasa itu. kerennya bikin MOU gitu, Bu, Nah, ya. ya itu penting Penting ya, Bu, ya. nggih. Baik, itu adalah yang nomor 5. Nomor 6, Bun? Nomor 6, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi. Setelah koneksi, akhirnya bikin MOU, akhirnya Berkolaborasi berkolaborasi. untuk kepentingan terbaik Wah, siswa. benar sekali. Kolaborasi itu dalam artian berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Contoh kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Nah, misalnya ada salah satu siswa yang bermasalah di salah satu mata pelajaran, maka kita berkolaborasi dengan guru tersebut untuk nilai anak tersebut bagaimana caranya supaya bisa baik seperti itu. Jadi bisa ini ya berkolaborasi itu tidak hanya terkait nilai saja tapi terkait hal-hal yang lainnya. Benar Terkait sekali. kedisiplinan siswa, misalnya siswa itu bolos. Nah, bersama-sama dengan orang tua, dengan wali kelas kita mengawasi kegiatan anak Sesuai tersebut. dengan deep learning ya, Bu, Ya. harus memang memprioritaskan atau sesuai dengan kebutuhan siswa ya, Bu, ya. Iya, memberikan yang terbaik Baik. untuk siswa. Baik, Bu, yang terakhir Dan nih, yang terakhir menata situasi. menata Nah, situasi Sobat PGRI. bagaimana situasi di sekolah itu berjalan kondusif antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua itu berjalan dengan kondusif. Situasinya berjalan baik. Jika situasinya sudah berjalan baik, insya Allah ketika kita menjalankan program-program yang ada di sekolah itu akan berjalan dengan lancar gitu. Karena mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah. Seperti itu. Baik, itu adalah 7 jur BK hebat nih ya. Baik, luar biasa sekali Sobat PGRI. Nah, biar gimana? Kira-kira sudah berjalan nggak, Bu, mungkin di sekolah Ibu? Kalau saya perhatikan di sekolah saya dan mungkin di semua di sekolah Sidoarjo ya, itu semua jurus-jurus itu sudah dilaksanakan oleh guru-guru BK. Karena kami yang tergabung dalam MGBK itu sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh guru BK, SMP negeri dan swasta yang ada di Sidoarjo. Sidoarjo. Dan insya Allah
jurus itu sudah dilaksanakan mulai dari awal ya, anak masuk tadi Iya, jurus 1, sampai kemudian hingga sampai jurus 7 itu 7. saya rasa ketika seorang guru BK melaksanakan tugas sebagai guru BK itu menggunakan jurus-jurus itu dan insya Allah dengan 7 jurus BK hebat itu program BK berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan Tujuan. dari sekolah itu. Baik, keren sekali. Baik, Bu Yuniar. Terima kasih ya, Bu, atas berbagi praktiknya. Kayaknya nanti kita harus mengundang kembali nih ya. Mengundang kembali dengan mengupas satu persatu dengan contoh-contoh konkret. Kayaknya berkenan ya, Bu ya. Siap, sangat Baik. siap. Baik, sebelum kita tutup, Bu Yuniar, mungkin ada pesan atau last statement dari Bu Yuniar sendiri. Silakan. Ini untuk guru-guru BK Guru-guru BK. Kabupaten Sidoarjo tetap semangat melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan pada panjenengan semua, tetap semangat untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat untuk pendidikan Kabupaten Sidoarjo khususnya dan pendidikan anak-anak Indonesia pada umumnya lebih baik lagi. Seperti itu saja. Baik, terima kasih ya Bu Yuniar. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat nih Bu ya. Karena memang jiwa BK itu memang berbeda kayaknya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bu. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan juga sukses selalu untuk membawa Amin. nama baik SMP Negeri 6 Sidoarjo. Amin. Baik Sobat PGRI, sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya mendengarkan bincang-bincang santai kita. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Yuniar bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Sobat PGRI yang ada di rumah. Yang belum like dan juga yang belum follow IG dan juga punyanya PGRI langsung aja. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.